Pemirsa, terjadi tembak-menembak antara petugas kepolisian dengan teroris, dan untuk selengkapnya kita akan bergabung dengan Jona Hamonangan dari Surabaya, Jawa Timur. Jona, silakan dengan laporan Anda. Iya Valerina, tadi baru saja datang satu kantong jenazah pukul 6.15 atau kurang lebih 15 menit yang lalu. Turun dari mobil minibus langsung dijaga ketat. Di mana mayat dari kantong mayat itu adalah terduga teroris, ya, di mana itu antara baku tembak antara Detasemen Khusus 88 Polisian dengan terduga teroris yang ada di Manukan Kulon, Surabaya, Jawa Timur. Memang dari turunnya mobil tadi ada satu kantong jenazah. Jadi ketika tadi mobil masuk, memang langsung dijaga ketat oleh polisi bersenjata. Jadi memang tadi kami para awak media mundur sekitar 15 meter. Jadi mundur 15 meter, di mana memang tidak ada boleh satupun yang mendekat. Jadi memang dari kami hanya bisa mengambil proses turunnya jenazah dari mobil menuju dalam instalasi forensik sendiri. Saat ini sedang dilaksanakan otopsi, di mana otopsi ini langsung dilaksanakan oleh pihak DVI. Memang kalau kita lihat kejadiannya sendiri untuk antara baku tembak antara Densus 88 dan terduga teroris yang ada di Manukan Kulon ini terjadi sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Yang kalau kita lihat memang diduga ini merupakan salah satu lanjutan dari aksi yang berlangsung sekitar 2 hari. Kalau kita flashback atau mungkin kalau kita lihat sebalik, ini merupakan aksi teror yang cukup berkelanjutan, di mana ini bukan hari ketiga. Kalau kita lihat hari pertama ketika bermula dari hari Minggu, di mana ada serangan langsung terhadap 3 gereja, di mana ketika umat Katolik dan umat Kristiani sedang melaksanakan ibadah hari Minggu, yaitu serangan yang ada di gereja Katolik yang ada di Surabaya Timur, dan satu ada di GKI Diponegoro, dan satu lagi di Gereja Pantekosta. Dan dilanjut lagi dengan serangan yang ada di malam hari di Sidoarjo, di rusun daerah Sidoarjo. Rusun, dan berlangsung lagi besoknya ketika ada kejadian serangan di Polrestabes Surabaya. Dan hari ini di daerah Manukan Kulon terjadi lagi baku tembak sekitar pukul 5.15. Jadi memang jenazah sendiri langsung dibawa dengan mobil minibus menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Sampai saat ini kami tidak bisa mendekat, di mana ruang instalasi forensik dijaga ketat oleh pihak kepolisian bersenjata. Jadi kami memiliki jarak space sekitar 10 meter untuk tidak bisa mendekat langsung. Jadi ketika tadi minibus turun dan menurunkan jenazah, langsung dijaga ketat, mulai dari proses mobil mendekat sampai jenazah masuk ke dalam ruang instalasi forensik. Benar-benar dijaga ketat, dan kami sendiri juga mengalami kesulitan mendapatkan gambar. Saat ini pengamanan tidak hanya ada di instalasi forensik, tapi juga ada di sekitar kita, di mana polisi sendiri ada di beberapa titik, mulai dari titik parkir, bahkan di belakang kami juga ada polisi bersenjata. Memang kondisi ini akhirnya membawa lagi ke dalam keadaan yang sama seperti kemarin kami datang ke Rumah Sakit Bayangkara. Penjagaan benar-benar ketat, dan masyarakat pun benar-benar sangat selektif untuk bisa masuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan kami sendiri pun memang sudah masuk dari pagi, penjagaan sangat ketat, apalagi dengan adanya masuknya teroris ini yang datang dari Manukan Kulon, menambah ketat penjagaan khususnya di instalasi forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim ini. Saat ini terkait dengan jenazah masih dilaksanakan proses autopsi, di mana kejadian sendiri terjadi pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Baku tembak antara Densus 88 dengan terduga teroris di Manukan Kulon, Surabaya, Jawa Timur, di mana satu orang harus tewas, dan diduga orang itu berasal dari kelompok teroris. Dan juga dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Baru Mangera juga akhirnya membenarkan bahwa memang ada kejadian tembak-menembak yang mereka mengakibatkan satu orang harus meninggal dunia. Peristiwa sendiri kalau kita lihat berlangsung sekitar 1 jam lalu, 1 jam 15 menit yang lalu. Jadi jenazah sendiri tadi datang sekitar pukul 6.15, jadi sekitar kurang lebih 20 menit dari saat ini. Lokasi kejadian memang berada di daerah Manukan Kulon, Surabaya, Jawa Timur. Jadi memang tadi setelah tembak-menembak langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Valeri. Waduh, Mas.
Baik, Jona, terima kasih informasinya. Selanjutnya kami ingin menanyakan kira-kira bagaimana situasi di Surabaya saat ini. Anda merasa atau melihat apakah diperketat dari sebelumnya? Iya, Valerie, terkait dengan kejadian yang berlangsung dan yang merupakan hari ketiga setelah kejadian bom yang ada di gereja hari Minggu, penjagaan memang terasa cukup ketat. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari tempat kami menginap sampai ke arah kepolisian, lebih tepatnya Polda Jatim, penjagaan terasa. Ini karena memang status dari Polda sendiri naik ke siaga 1. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari perjalanan sendiri sudah banyak patroli motor, khususnya motor, di mana motor sendiri dari polisi